Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Riadatul Aisy Hamdani. Dan saya Salma Rafidah. Kami dari mahasiswi Universitas Teknologi Digital Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas K220MF. Baik, di dalam video ini kami akan mewawancarai tentang usaha bisnis yang sedang digeluti oleh Bapak Dhani Hamdani. Seperti apa video wawancaranya? Simak video berikut ini. Baik, sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak telah mengganggu waktu Bapak untuk mewawancarai mengenai bisnis yang sedang Bapak jalani. Oke, boleh dilanjut pertanyaannya? Baik, Bapak, langsung saja ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai bisnis apa yang sedang Bapak jalani saat ini? Bisnis saat ini pengadaan barang dan jasa di bidang air, jadi pengadaan air minum, ya mungkin juga ada gas gitu ya, tapi yang lebih fokusnya di pengadaan air minum isi ulang. Gitu, oke, baik. Sudah berjalan berapa lama Pak bisnis ini bergerak? Lebih dari 10 tahun, mungkin tepatnya bisa bahkan 16 tahunan lah ya, 16 tahun. 16 tahun. Kira-kira berapa banyak Pak karyawan yang dimiliki? Ya, untuk saat ini kurang lebih 3 orang. 3 orang ya Pak. 3 orang. Apa saja Pak peran mereka? Ada yang pertama bagian pembersihan dan penyortiran galon. Kemudian yang kedua bagian pengisian galon. Yang ketiga finishing good ya, kontrol kualitasnya dan pengiriman. Untuk cara pemasarannya itu seperti apa ya Pak? Pemasaran kalau sekarang kan lebih efektif menggunakan online gitu ya. Tapi memang kita sebetulnya pelanggan kita memang pelanggan lama. Dari dulu sudah pelanggan tetap, paling menambah itu pelanggan baru yang ada di perumahan baru yang baru tinggal. Nah, caranya itu biasanya kita kan ada sistem kupon, membagikan kupon yang promo itu, yang misalnya dia kuponnya pembelian setiap beli itu dikumpulkan, kemudian setelah beberapa kupon 15 kupon itu ada gratis. Kemudian ada juga dikasih galon gitu, galon gratis sampai 100 kupon itu. Mungkin caranya seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut, dari tetangganya setelah mencoba air kita ternyata ya enak atau cocok ya ke tetangga yang lain gitu. Biasanya gitu, atau kita titipkan ke warung-warung yang ada di sekitarnya untuk dipasarkan dulu ke tetangga terdekat yang ada di warung tersebut. Oke, berarti bagaimana Pak memastikan kualitas barang jasa yang telah diperoleh itu? Ya, yang pertama itu utamakan untuk kalau air ya bahan baku airnya yang memang benar-benar yang bagus. Biasanya kita ambil kan di mata air dari Cijeruk, dari Bogor, dari mata air Gunung Salak. Kemudian kan kita biasa juga secara berkala kita cek kualitas air ini sesuai nggak dengan pengiriman yang sebelumnya gitu. Setelah itu ya kita kontrol filter yang ada di kita, diganti secara berkala, dan pada saat pengisian juga itu diperhatikan, terutama galon yang akan diisi airnya sudah sesuai nggak, bersih apa enggak, jangan sampai
juga airnya sudah bersih, filternya sudah bersih bagus, dan ternyata di galonnya itu ada kotoran atau ada alat-alat lain gitu ya yang dimasukkan secara nggak sengaja atau sengaja oleh konsumen, bisa ada daun. Nah itu juga kan mempengaruhi kualitas. Baik, lalu untuk omset penjualan saat ini itu kira-kira bisa mencapai berapa? Kalau kondisinya panas, terik, atau misalnya bisa sampai 100 galon lebih, 120, 100, bahkan 150 kalau misalnya kita libur. Kalau normalnya itu bisa 80-90 galon setiap hari. Gitu. Untuk harga per galonnya berapa Pak? Harganya 5.000, itu diantar sama aja sih, yang diantar mau ke sini tetap 5.000 aja. Sejauh ini kendala apa yang dialami oleh Bapak? Kendalanya paling ya kendaraan, karena yang pertama kendaraan, misalnya pada saat kendaraannya itu mengalami kendala mogok, nah itu kan pasti pengiriman juga terhambat. Pasokan air misalnya pada saat banyak memang pesanan dan airnya juga yang dipesan misalnya juga banyak yang pesen, gitu kan juga datang terlambat. Ya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor-faktor yang lain juga pada saat kita memang ada keperluan, sedangkan konsumen misalnya butuhnya cepat-cepat. Nah itu konsumen yang butuh cepat-cepat itu yang kadang-kadang yang menjadi hambatan kita, sedangkan misalnya kita lagi sibuk banyak pengiriman, dia butuh cepat-cepat, akhirnya tidak terpenuhi gitu, hambatan-hambatan yang itu. Berarti untuk rencana ke depan usaha ini tuh seperti apa Pak? Ya semua juga ingin mengharapkan kan usaha itu berkembang ya, punya usaha bisa expand misalnya ke usaha lain. Tapi itu pernah dicoba juga buka usaha seperti yang sama, berbentuknya kerjasama, dijaga oleh orang lain, tapi itu tidak efektif dan kadang bahkan rugi kita ya. Sebetulnya kalau dari segi penjualan air itu ya cukup menjanjikan, tetapi kalau dipegangnya dengan yang tidak bisa dipercaya itu juga masalah. Nah, kita harus mempunyai orang yang memang kalau bisa dari keluarga sendiri gitu yang memegangnya, jangan orang lain. Kalau orang lain ya sama aja, kalau kondisi saat ini kita sulit mendapatkan atau mencari orang yang bisa dipercaya gitu. Baik, strategi apa yang Bapak terapin untuk menghadapi persaingan agar usaha ini tetap berjalan? Ya, kualitas yang pertama tentu kualitasnya, kalau air kualitas airnya. Kemudian juga pelayanannya. Kalau kualitas air bagus, pelayanannya kurang bagus juga, ya pelanggan tidak mau juga. Misalnya kita ngasih dengan cara yang tidak sesuai gitu ya, sambil cemberut atau sambil marah-marah, itu kan juga berdampak juga ke pelanggan. Atau kita ramah gitu, tapi akhirnya juga tidak bagus, kualitas itu juga bermasalah. Ini saling berhubungan tentunya. Dan ada faktor lain yang misalnya seperti ada kupon itu kan, atau promo yang lain yang misalnya konsumen itu menarik ya, oh kalau beli sekian kita dapat ini ya, nanti kita dapat ini kalau banyak nih dikumpulin nih bisa dapat galon gratis kan gitu. Baik Bapak, itu saja wawancara mengenai bisnis Bapak dari kami. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya kami, dan semoga juga video ini bermanfaat untuk kami dan penonton semuanya ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.